Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jemaat-jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur beroleh kesempatan di mana Tuhan masing-masing mengundang kita untuk hadir pada ibadah kita pada hari ini. Jemaat yang ada di rumah, kami mengucapkan selamat beribadah kepada Tuhan. Jemaat yang ada di ruangan ibadah ini, kami mengucapkan juga selamat datang dan selamat beribadah kepada Tuhan di hari Minggu, hari ke-6 bulan Maret 2022. Mengajak jemaat semua untuk memasuki liturgi kita pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita masuk pada saat teduh. Ayat panggilan ibadah hari ini diambil dari Mazmur 66 ayat yang pertama dan kedua. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengundang kita bernyanyi satu pujian dari KPPK nomor 64, bait pertama, kedua, dan ketiga. Sebuah pujian yang mengatakan, inilah dunia Bapa. Silakan duduk kembali. Jemaat dikasihi oleh Tuhan, sungguh sekali lagi kita boleh bersyukur kepada Tuhan karena penyertaannya dan kasih setianya atas pribadi lepas pribadi, atas setiap kita itu luar biasa.
Kita diberikan waktu untuk bisa berkarya, bekerja, melayani, dan pada hari ini ketika kita datang kepada Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, kita diajak untuk menghampiri tahtanya yang maha kudus dan suci. Kita masuk pada momen di mana kita akan berbicara secara pribadi kepada Tuhan, mohon ampun atas dosa dan salah kita. Pengakuan dosa sebagai ayat pengantar pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 51 ayat yang ketiga, berbunyi demikian. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Kita akan bernyanyi dari satu pujian. Saya ingin bacakan bait pertama dari pujian ini. Judulnya Biar Yesus Masuk Hatimu. Syairnya mengatakan demikian. Bila beban dosa menimpamu, biar Yesus masuk hatimu. Bila kau rindukan hidup baru, Yesus masuk hatimu. Janganlah kau menunggu, jangan kau menolaknya. Buka pintu hatimu, biar Yesus masuk hatimu. Lagu ini mengantar kita untuk berbicara secara pribadi kepada Tuhan atas pengakuan dosa kita hari ini. Kita bernyanyi, Biar Yesus Masuk Hatimu, bait pertama dan kedua. Bila beban dosa menimpamu, biar Yesus masuk hatimu. Bila kau rindukan hidup baru, biar Yesus masuk hatimu. Janganlah kau menunggu, jangan kau menolaknya. Buka pintu hatimu, biar Yesus masuk hatimu. Intro. Bait kedua. Bila tak dapat kau membasuhnya, biar Yesus masuk hatimu. Darahnya dapat menyucikanmu, biar Yesus masuk hatimu. Janganlah kau menunggu, jangan kau menolaknya. Buka pintu hatimu, biar Yesus masuk hatimu. Mengajak jemaat bangkit berdiri. Sidang jemaat, marilah kita datang dengan menundukkan kepala. Kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini aku dengan segala dosaku. Mohon kekuatan penyertaan Tuhan untuk mengampuni segala dosa dan salahku. Kita sama-sama masuk pada doa pengakuan dosa. Ampunilah kami Tuhan, menurut kasih setiamu yang besar. Ketika kami melihat diri kami Tuhan, kami adalah orang-orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin melalui tutur kata kami, pikiran kami, maupun tindakan kami, yang kami lakukan tidak menyenangkan hati Tuhan. Ketika kami akan menghadap kepada Tuhan, itu menjadi sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampunilah kami Tuhan. Dengan anugerah-Mu yang besar, Engkau sudah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi ahli waris kerajaan Allah, merupakan satu anugerah yang sangat besar.
Dan sebagai anak-anak-Mu, harusnya kami mencerminkan hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Tapi yang kami lakukan, justru kami seringkali melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ketika hidup kami ditempatkan oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama kami, tapi seringkali Tuhan, kami melakukan hal yang sebaliknya. Ampunilah kami Tuhan. Kami tidak dapat menjaga tutur kata kami, bahkan tindakan kami yang kami lakukan adalah sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tuhan, inilah diri kami. Kami rindu bahwa Tuhan boleh mengampuni kami, menjamah kami dan menyucikan kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu. Dan biarlah ketika kami beribadah hari ini Tuhan, ibadah kami menjadi sesuatu yang berkenan di hadapan-Mu, di satu dupa yang harum. Dan kebenaran firman-Mu boleh mengajar kami kembali untuk bertindak, bersikap sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mohon anugerah-Mu, dan biarlah Allah Roh Kudus mengajar kami, bagaimana kami boleh bertindak sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur, dan inilah seruan doa pengakuan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Dengarkanlah pengampunan dosa yang terambil dari Yesaya 38 ayat 17. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab Engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapan-Mu. Kita akan bernyanyi satu pujian dengan judul Karya Terbesar untuk meresponi doa pengakuan dosa. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Tiba saatnya bersama dengan umat Tuhan dari segala abad dan segala tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli, mengajak jemaat bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli kita ikrarkan bersama-sama.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan belajar dari firman Tuhan pada hari ini. Nanti firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Gembala Pendeta Arifin, dirangkaikan dengan perjamuan kudus. Kepada Bapak Ibu yang di rumah, silakan mempersiapkan perjamuan kudusnya setelah khotbah nanti. Kita bersama-sama menyanyikan satu pujian dengan judul Pribadi yang Mengenal Hatiku. Kita mengulangi lagu ini 2 kali bersama-sama. Bagai tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau. Hanya Engkau
Tuhan, sungguh kami merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami merasakan Tuhan Kau hadir dalam setiap saat dalam kehidupan kami. Betapa baiknya Engkau ya Tuhan, kasih-Mu, kuasa-Mu, kemurahan Tuhan senantiasa menyertai hidup kami. Biar pagi hari ini ketika kami datang kepadamu ya Tuhan, seluruh hati dan konsentrasi kami boleh tertuju pada firman Tuhan. Dan melalui firman Tuhan kami mengenal Engkau. Melalui firman Tuhan kami boleh hidup dan kami boleh melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Biar pagi hari ini kami yang ada di gedung gereja ataupun yang di rumah, sungguh-sungguh kami menyiapkan hati kami untuk menerima setiap firman yang kami dengar dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera seluruh jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Senang sekali kita bisa memasuki bulan Maret minggu yang pertama. Dan kita melihat kebaikan Tuhan telah menolong setiap kita sehingga kita bisa melewati hari-hari yang sulit dalam kehidupan kita. Meskipun dalam pergumulan, tapi kasih karunia Tuhan cukup untuk kita semua. Saudara, pagi hari ini kita akan melanjutkan eksposisi 1 Yohanes yang merupakan kelanjutan dari minggu-minggu yang lalu. Kita sudah sampai di 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai ayat ke-6. Saudara, ketika membaca surat 1 Yohanes, kita akan melihat kekayaan rohani di dalamnya yang bisa kita belajar di dalamnya sehingga kita bisa sungguh-sungguh hidup menjadi seorang Kristen yang benar. Pasal 4 ayat 1 berkata demikian, "Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan." Belasan tahun yang lalu, saudara, ketika saya masih melayani di Jakarta, ada seorang bapak dan keluarganya merasa begitu terganggu karena setiap sore subuh begitu menjelang malam, saudara, bapak ini, saudara, merasa tangannya gemetaran dan beberapa bagian tubuhnya juga timbul bercak-bercak kemerahan seperti tangannya itu kena benturan. Saudara, keadaan dan kondisi yang demikian itu semakin menjadi-jadi sehingga salah satu anggota keluarganya yang juga jemaat yang saya layani lalu meminta supaya saya mendoakannya dengan harapan bahwa bapak ini bisa mengenal Tuhan Yesus dan kondisinya bisa baik kembali.
Sudah waktu saya mendoakannya, keadaannya semakin kuat, gemetarannya semakin kencang. Seluruh tubuhnya saudara gemetar begitu rupa saudara. Jadi Bapak ini sangat menderita. Dan dia sendiri tidak tahu kenapa dia mengalami keadaan seperti begitu. Dan dia begitu menderita. Keadaannya sudah berminggu-minggu. Dan waktu saya mendoakan dia saudara, seolah-olah ada satu kekuatan. Ada satu pribadi yang begitu menyiksa dia dan membuat dia begitu menderita. Saudara, saya pun merasakannya, bahwa ada satu kuasa yang lain yang begitu membelenggu dia, kemudian menyiksa dia. Kuasa itu tampaknya ingin menghancurkan hidupnya. Saudara, singkat cerita, untung Bapak ini setelah dilayani sekian kali, kemudian dia membuka hatinya, lalu dia percaya Tuhan Yesus, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Setelah sekian kali kita doakan dia, akhirnya dia dibebaskan dari gangguan gemetaran tersebut. Dan kondisinya pulih kembali. Saudara, dari fenomena yang tampak, saya yakini bahwa Bapak ini, gemetaran yang timbul, itu disebabkan adalah satu roh atau satu pribadi saudara, yang masuk dalam kehidupannya, sehingga mengganggu dia, membuat dia menderita. Dan tentu ini bukan roh kebenaran, tetapi adalah roh perusak hidupnya. Rasul Yohanes dalam pembacaan tadi memberitahukan kepada kita. Dia mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah datang, muncul dan pergi ke seluruh dunia. Saudara, Yohanes di sini memberitahukan pada kita, jangan percaya akan setiap roh. Artinya bahwa kita jangan percaya setiap roh itu mengatakan yang benar. Ada roh yang memang mengatakan yang benar sesuai dengan firman Allah. Tetapi ada roh mengatakan sesuatu sepertinya firman Allah, tetapi sesungguhnya bukan firman Allah. Dan Yohanes mengingatkan bahwa kita jangan menerimanya. Karena apa yang dikatakan setiap roh itu tidak selalu sesuai dengan isi hati Allah. Dia mengatakan kita harus mengujinya. Tetapi ujilah roh-roh itu. Saudara, di balik peringatan ini, itu tampaknya ada satu keadaan yang berbahaya pada saat itu. Tentu keadaan ini itu berkembang saudara, dari zaman ke zaman. Bahwa akan ada bahaya ketika roh-roh itu berbicara. Dikatakan ada banyak roh yang muncul di tengah jemaat dan mereka mengaku mereka berasal dari Allah. Saudara, gereja purba atau gereja pada zaman yang lalu saudara, orang-orang memang dikaruniakan punya penyataan roh. Dan dalam Alkitab memang mengatakan bahwa Tuhan memberikan karunia-karunia kepada orang-orang tertentu. Dan sebetulnya karunia-karunia ini adalah untuk membangun jemaat. Karunia-karunia itu dipakai untuk melayani. Tetapi dengan banyaknya karunia-karunia saudara, kemudian di tengah jemaat, kehidupan bersama sudah timbul gelombang roh yang tampaknya harus ada pembenahan. Harus ada pengujian. Apakah roh itu berasal dari Allah? Karena begitu banyak manifestasi spiritual yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Yang kalau tidak diuji, saudara, akan menimbulkan berbagai kekacauan. Saudara, jikalau terdapat sesuatu kekuatan yang bersifat pribadi, maka manusia bisa menjadi alat
diperdaya. Manusia yang dimasuki roh itu bisa diperdaya. Saudara, kita ingat bahwa ketika Roh Kudus datang, saudara, tinggal dalam hati kita, Dia akan memberikan kita kedamaian. Hati kita akan merasa tenang. Kalau itu berasal dari Allah. Ketika Roh Kudus menguasai hidup kita, saudara, kita ini tidak dijadikan seperti robot, saudara. Roh Kudus memberikan kebebasan. Roh Kudus menuntun langkah-langkah kehidupan kita supaya sesuai dengan kebenaran. Tetapi roh-roh yang lain, roh-roh yang tidak berasal dari Allah, di sini katakan roh yang berasal dari dunia. Saudara akan menuntun hati pikiran kita. Kemudian pelan-pelan dia akan membelenggu kita, menjauhkan dari firman Allah. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kita melihat di sini Yohanes mengingatkan kepada kita, jangan kita percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Dengan adanya pengujian, saudara, kita akan mengetahui mana yang benar, mana yang sungguh-sungguh berasal dari Allah, dan mana yang palsu, yang bukan berasal dari Allah. Dengan pengujian itu, saudara, kita akan tahu bahwa ini yang sesuai dengan kebenaran. Ini yang berasal dari Allah. Dengan pengujian itu kita akan tahu ini bukan dari Allah. Ini dari dunia. Ini dari kuasa yang lain. Sehingga Yohanes mengingatkan supaya pengujian itu adalah sangat penting bagi orang-orang yang percaya. Rasul Yohanes mengatakan ada fenomena yang memang harus diwaspadai oleh orang percaya dari zaman ke zaman. Termasuk kita di zaman ini. Fenomena itu, saudara, adalah munculnya nabi-nabi palsu. Ya. Saudara, ini menarik. Munculnya nabi-nabi palsu. Kemudian dikatakan mereka pergi ke seluruh dunia. Artinya mereka menyebar. Mereka pergi kemana-mana untuk menyesatkan orang. Jadi kita pernah mendengarkan nabi. Tapi nabi palsu juga muncul di Alkitab, saudara. Nabi palsu adalah orang yang mengaku dirinya nabi. Padahal dia bukan nabi. Dia memberikan nubuat-nubuat yang tidak sesuai dengan firman Allah. Dengan kata lain, dia memberikan nubuat palsu yang tidak sesuai dengan isi hati Allah. Nabi-nabi palsu ini kemudian hanya menjadi alat yang dibaliknya kuasa jahat bekerja untuk menyesatkan manusia. Saudara, dalam perkembangan sejarah gereja, dari zaman ke zaman muncul begitu banyak nabi-nabi palsu, saudara, yang mengajarkan, yang mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Allah. Ada begitu banyak, saudara, tapi di sini saya tidak menyebutkan. Ada begitu banyak, saudara, mereka yang mengajarkan sesuatu. Mereka mengatakan atau mengklaim bahwa mereka mendapatkan wahyu dari Allah. Tapi sesungguhnya, saudara, ketika kita mendengarkan pengajarannya, lalu kita membaca firman Allah, terjadi hal yang bertentangan. Artinya wahyu itu bukan berasal dari Allah. Wahyu itu hanya muncul dari dirinya sendiri atau dari kuasa-kuasa yang lain. Ayat 2 dan ayat 3, saudara, mengatakan, demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah, roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini sudah ada di dalam dunia. Saudara, Rasul Yohanes memberikan cara yang sangat mudah untuk kita bisa mengenal mana roh yang berasal dari Allah dan mana roh yang bukan berasal dari Allah.
Rasul Yohanes memberikan cara mudah sekali. Saudara, ayat 2, ayat ketiga kita melihat ada sebuah kontras. Yang pertama mengaku. Yang kedua tidak mengaku. Yang pertama, kalau roh itu mengaku bahwa Yesus itu berasal dari Allah, itu adalah Roh Kudus. Itu adalah dari Allah. Kalau ia tidak mengaku Yesus berasal dari Allah, itu sudah jelas sekali. Itu dari roh antikristus, kata Rasul Yohanes. Dengan perbandingan itu, saudara, kita langsung bisa mengetahui mana yang berasal dari atas, berasal dari Allah, dan mana berasal dari dunia. Terima kasih dalam Tuhan. Kalau kita mengenal roh Allah, maka kita akan mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang dalam rupa manusia dan sekarang ada di antara kita bersama-sama dengan manusia. Itu yang berasal dari Allah. Tuhan Yesus juga mengatakan di dalam Yohanes pasal 16, ketika Yesus hampir mau menyelesaikan pekerjaannya di bumi ini, dia mengatakan demikian, tetapi apabila ia datang, artinya Roh Kudus, Parakletos, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi Roh Kudus itu akan memimpin kita, menuntun hati pikiran kita ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Inilah roh kebenaran, inilah Roh Kudus ketika dia datang bersama-sama dengan kita. Jadi dia akan menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Saudara, hati dan pikiran kita, karena kita hidup tengah dunia ini, dipengaruhi berbagai hal yang duniawi, dicemarkan oleh dosa, sehingga hati dan pikiran kita dibutakan oleh dunia ini. Tapi ketika roh itu datang, saudara, dia akan menuntun kita di dalam seluruh kebenaran. Sehingga kita bisa membedakan mana yang berasal dari Allah dan mana yang bukan dari Allah. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-9, saudara, ada sebuah kisah bahwa Yesus menyembuhkan seorang buta sejak lahirnya. Dengan dia meludah ke tanah, lalu aduk-aduk di tanah, lalu diambil, lalu dioleskan ke mata orang yang buta itu. Kemudian menyuruh dia pergi membasuh dirinya di kolam Siloam. Setelah itu, saudara, dia sembuh. Setelah basuh di kolam Siloam, dia sembuh. Saudara, menarik sekali. Tetangga-tetangga melihat, lalu menjadi heran. Karena mereka tahu ini pengemis. Ini orang buta sejak lahir. Tapi sekarang sudah berkeliaran kemana-mana. Dan dia sudah bisa melihat. Namun kesembuhan itu, saudara, menimbulkan sebuah pertentangan di antara orang-orang pada saat itu. Orang-orang mengatakan bahwa pasti yang sembuhkan dia adalah orang yang bukan datang dari Allah. Kalau dia datang dari Allah, maka dia akan memelihara Sabat, karena hari itu adalah hari Sabat. Tapi orang lain mengatakan, bagaimana mungkin kalau dia nggak datang dari Allah, mujizat sebesar ini, dia bisa mencalikkan mata orang yang buta. Pasti dia berasal dari Allah. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, jikalau roh itu sungguh merupakan roh yang berasal dari Allah, maka dia akan menuntun kita di dalam seluruh kebenaran. Maka akan membuat kita mengaku bahwa dia ini berasal dari Allah. Orang-orang yang mengatakan, yang mensangsikan bahwa Yesus bukan berasal dari Allah,
karena mereka ini tidak membuka hatinya untuk Yesus Kristus. Apapun yang Yesus lakukan, mereka tidak melihat. Tetapi orang justru yang buta, yang tidak bisa melihat. Lalu orang inilah yang bisa melihat Yesus, karena dia membuka mata rohaninya. Bukankah di dalam dunia ini begitu banyak orang yang bisa melihat, saudara? Bisa melihat dengan jelas, tapi mereka menjadi orang buta oleh karena hatinya tidak dibukakan bagi Kristus. Jikalau roh itu sungguh merupakan roh yang berasal dari Allah, maka ia pasti mengaku bahwa Yesus adalah Kristus. Kalau mereka sudah melihat orang buta disembuhkan, saudara, mereka akan tahu ini berasal dari Allah. Mereka akan tahu bahwa Yesus ini adalah Mesias dari Allah. Kalau mereka menolak, berarti ada 3 hal yang ditolak mengenai Yesus. Yang pertama, bahwa ia menolak bahwa Yesus adalah pusat sejarah. Dia menolak bahwa Yesus adalah pusat sejarah. Kemudian kalau dia menolak Yesus, saudara, berarti dia tidak percaya akan segala penggenapan janji-janji Allah yang digenapkan oleh Yesus Kristus dengan karya keselamatannya di atas kayu salib. Mereka tidak percaya. Kalau dia menolak Yesus, saudara, berarti mereka juga menolak kerajaannya. Yesus datang tidak saja mati di atas kayu salib, tapi melalui kemenangannya, ia juga memerintah. Menolak kemesiasannya berarti akan meninggalkan kerajaannya yang esensial. Karena itulah tujuan Allah. Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini. Saudara, agar roh itu benar-benar dari Allah, maka kita harus mengakui bahwa Yesus telah datang di dalam daging. Yesus telah menjelma menjadi manusia. Saudara, hal ini yang belum pernah diterima oleh kaum Gnostik. Karena konsep mereka, Gnostik ini, roh itu baik, daging itu jahat. Daging itu buruk. Tidak mungkin Allah yang kudus, yang adalah roh, kemudian mengenakan diri menjadi daging sama seperti kita. Gnostik tidak percaya akan hal itu. Nggak mungkin Allah yang begitu kudus, yang begitu jauh, kemudian mau mengenakan dirinya di dalam kedagingan. Itu yang dianggap oleh kaum Gnostik. Karena mereka menganggap bahwa tubuh ini jahat, maka mereka menjalani kehidupan secara sembrono. Mereka hidup dalam dosa, dalam berbagai kecemaran. Sementara firman Tuhan memberitahu kepada mereka tidak, di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Allah. Anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara, kita tahu bahwa Yohanes menjawab semuanya ini di dalam Injil. Yohanes pasal 1 ayat 1. Ayat 3 kemudian ayat 14. Bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Sementara kaum Gnostik, mereka tidak percaya akan hal ini. Saudara, melalui Yesus Kristus, kita mengenal Allah dengan sesungguhnya. Kita tidak bisa membayangkan andai kata Allah tidak menjelma dirinya di dalam Yesus Kristus. Saudara, mungkin kita akan seperti orang-orang yang lain. Kita tidak akan mengenal Allah dengan benar. Melalui wahyu khusus ini, dalam Yesus Kristus, saudara, maka kita mengenal Allah
dan kita bisa merasakan Allah. Kemudian membangun relasi dengan Allah. Dengan sebuah relasi yang intim. Kita dengan Allah. Karena adanya Yesus Kristus. Saudara, dunia tidak tahu mereka menyembah kepada siapa, saudara. Mereka mengatakan ada Allah. Tapi tidak tahu Allah mereka mana yang sembah. Tetapi saudara, firman Tuhan dengan jelas memberitahukan kita bahwa Allah telah menjelma menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan melalui Yesus Kristus kita bisa mengenal Allah dengan sesungguhnya. Tanpa Yesus, manusia tidak dapat mengenal Allah. Karena Yesus berkata, barang siapa telah melihat aku, berarti dia telah melihat Bapa yang ada di surga. Jadi melalui Yesus Kristus, sebagai perantara saudara, kita mengenal Bapa. Karena Yesus Kristus adalah penjelmaan. Ayat 4 mengatakan, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu. Terjemahan Alkitab roh itu pakai huruf besar, roh. Kemudian lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Roh itu terjemahannya pakai huruf kecil, saudara. Saudara, setelah Pantekosta, turunnya Roh Kudus. Sudah kita tahu bahwa Roh Kudus datang kemudian mengubah, memperbaharui murid-murid. Mereka orang-orang yang takut, kemudian tiba-tiba menjadi begitu berani. Mereka begitu percaya, saudara. Sehingga apa yang sudah mereka lihat, apa yang mereka sudah alami. Lalu Petrus dengan murid-murid yang lain, mereka memberitakan Kristus yang disalibkan. Kemudian di dalam catatan Kisah Rasul, sejarah gereja awal, saudara, dikatakan ada 3.000 orang bertobat melalui khotbah Petrus pada saat itu. Inilah yang menjadi jemaat mula-mula. Saudara, Roh Kudus bekerja secara luar biasa, saudara. Memperbaharui, kemudian menggerakkan hati, menginsafkan orang, lalu percaya. Terjadi sebuah perubahan, saudara. Murid-murid, karena roh telah menguasai, telah tinggal di dalamnya. Tadinya dia menjadi pengecut, saudara. Kita ingat, saudara, Petrus sebelum Yesus ditangkap. Pada waktu Yesus ditangkap, saudara, dia menyangkal Yesus. Murid-murid yang lain kocar-kacir, mereka pergi, saudara, menyelamatkan diri. Tapi setelah hari Pentakosta, mereka demi Injil mempertaruhkan nyawanya. Demi Yesus Kristus, mereka rela mati bagi Kristus. Rela mati bagi Injil. Artinya apa, saudara? Bahwa Roh Kudus, Roh Allah telah tinggal di dalam hatinya. Memberikan mereka keberanian. Memberikan mereka keyakinan akan kebenaran yang telah mereka dengar. Saudara, ayat ini Yohanes ingin menegaskan 3 hal yang dimiliki oleh setiap orang percaya. Yohanes mengatakan bahwa roh yang ada dalam kamu itu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Apa artinya, saudara? Kalau roh kita lebih besar daripada roh dalam dunia ini, mengapa saudara dan saya menjadi takut? Menjadi tidak berani? Menjadi sulit berhadapan dengan seseorang? Itu karena masalah iman. Itu karena masalah keyakinan, saudara. Itu masalah kelemahan kita. Tapi sesungguhnya dikatakan, roh yang ada padamu jauh lebih besar daripada roh-roh yang ada di dalam dunia. Artinya ketika kita percaya Yesus Kristus, Roh Kudus, saudara, tinggal di dalam hati, di dalam seluruh hidup kita. Roh itu kuasanya jauh lebih besar daripada segala roh-roh yang ada. Saudara, ini menegaskan kita 3 hal, saudara. Yang pertama ada status kita, saudara, bahwa kita ini bukan berasal dari dunia.
Roh yang ada dalam diri kita bukan berasal dari dunia, tapi berasal dari Allah. Sehingga kapasitas, kedudukan dan kualitasnya saudara, itu bukan dari bawah, tapi dari atas. Bukan dari dunia yang fana ini, tetapi dari atas, pemberian daripada Allah. Sehingga kita ini saudara, harusnya terhormat, harusnya bermartabat. Harusnya saudara kelas kita bukan kelas dunia, tapi kelas kita adalah kelas surgawi saudara. Karena kita adalah orang-orang pilihan. Baca di Ibrani saudara. Kita adalah imamat yang rajani. Yang telah Tuhan panggil saudara. Umat yang kudus. Tuhan mau memakai setiap kita. Yang kedua, apa yang mau Yohanes tegaskan pada kita? Selain status kita saudara. Dia mau tegaskan pada kita bahwa kuasa kita yang kita miliki ini, itu bukan berasal dari dunia ini. Kuasa yang kita miliki adalah berasal dari Allah. Kuasa yang kita miliki saudara, adalah di dalam Yesus Kristus yang telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Yesus sudah mengalahkan nabi-nabi palsu. Segala kuasa-kuasa yang lain saudara. Bahkan kuasa si iblis ketika dia bangkit dari kematian. Artinya orang-orang percaya saudara. Kita mendapatkan kuasa. Dan kuasa ini adalah berasal dari Allah. Bukan dari dunia ini. Sehingga kuasa kita saudara sanggup mengalahkan segala kuasa-kuasa yang lain. Termasuk saudara mengusir segala kuasa-kuasa kegelapan. Termasuk mengusir roh-roh yang ada saudara. Karena kuasa Allah, kuasa Roh Kudus telah bersama dengan saudara dan saya. Dan yang terakhir saudara, Yohanes mau menegaskan kepada kita adalah roh yang ada dalam diri kita. Ini bukan berasal dari dunia, tapi berasal dari Allah. Roh Kudus inilah saudara, dia akan tinggal dan dia lebih besar daripada segala roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Saudara, kalau dengan demikian, apa yang harus kita takut? Apa yang harus kita khawatir? Karena roh Allah jauh lebih besar daripada segala roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Yang bagian akhir saudara di ayat 5 dan 6, saya tidak membacanya oleh karena waktu. Di sini menegaskan kembali bahwa mereka berasal dari dunia. Sedangkan kita berasal dari Allah. Saudara melihat ada sebuah hal yang kontras saudara. Dari yang saya kasih warna merah. Mereka berasal dari dunia. Tapi saudara dan saya berasal dari Allah. Sesuatu yang bertentangan. Sesuatu yang kontras. Ada perbedaan yang luar biasa. Karena itu saudara, kita melihat kalau kita berasal dari Allah, maka kita akan mengenal Allah. Kemudian akan terus berrelasi dengan Allah. Karena kita mengenalnya. Kalau kita mengenal Allah saudara, maka kita akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasul Yohanes. Yang merupakan firman kita baca, yang kita renungkan. Dan kita akan taat dan menuntut setiap firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Yang kita renungkan, yang kita baca setiap hari. Terima kasih dalam Tuhan. Kalau kita berkomitmen hidup dan terus berrelasi dengan Allah, maka saya yakini bahwa kita akan dekat dengan Allah. Kita akan intim dengan Allah. Tapi pertanyaannya, sudahkah saudara berkomitmen hidup membangun relasi dengan Allah? Sudahkah saudara berusaha memohon belas kasihan dari Roh Kudus yang ada dalam hati kita untuk kita bisa taat dan lakukan firman-Nya. Ini menjadi renungan kita, menjadi refleksi bagi kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Kita berdoa.
Terima kasih Bapa di surga yang telah memberikan petunjuk, memberikan pencerahan melalui firman, bahwa kami bukan berasal dari dunia. Kami adalah berasal dari Allah. Sehingga kami mengenal Allah. Roh yang ada dalam tinggalkan kami, itu adalah Roh Kudus, Roh Allah, yang jauh lebih besar dari segala roh-roh ada dalam dunia ini. Tuhan, tolong kami setiap kali kami mengingat akan janji-janji firman Tuhan, akan firman Tuhan yang berkuasa, kami boleh tetap hidup sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Kami mohon supaya Tuhan menolong setiap kami, yang kadang kami lemah, kadang kami jauh dari Tuhan. Kami mohon kuat kuasa Allah, Roh Kudus dalam hati kami, yang terus menuntun kami di dalam kebenaran. Terlebih lagi kami ketika menghadapi nabi-nabi palsu, ajaran-ajaran menyimpang, Tuhan biar Roh Kudus terus berbicara kepada kami, agar kami tidak menyimpang firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kuatkan, teguhkan kami setiap saat, setiap waktu dalam menjalani hidup ini. Sehingga kami tidak menjadi orang Kristen yang lemah. Kami tidak menjadi orang Kristen biasa-biasa. Tidak menjadi orang Kristen yang suam-suam kuku. Tapi kami boleh menjadi seorang Kristen yang teguh, yang hidup sesuai dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian jemaat yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan mengikuti perjamuan kudus untuk hari ini. Mari kita bernyanyi dari satu pujian nomor 384, turunkan hujan berkat. Bapak Ibu yang ada di ruangan, silakan scan QR code yang ada di kursi di depan Bapak Ibu masing-masing untuk persembahan kita hari ini. Kepada Bapak Ibu yang ada di rumah, silakan scan QR code yang muncul di layar monitor Bapak Ibu masing-masing. Bisa juga ditransfer ke nomor rekening BCA dengan nomor 001 305 2422 atas nama Gereja Kristus Yesus. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian ini, turunkan hujan berkat. Turunkan hujan berkat-Mu, kebangunan Roh Kudus. Inilah janji-Nya kasih-Mu yang sejukkan hatiku. Hujan berkat-Mu, turun hujan berkat-Mu. Tetesan berkat ku terima, hujan berkat ku rindu. Bait kedua. Turunkan hujan berkat-Mu, diturunkan Roh Kudus. Gunung lembah disejukkan oleh hujan berkat-Mu. Hujan berkat-Mu, turun hujan berkat-Mu. Tetesan berkat ku terima, hujan berkat ku rindu. Bait ketiga, turunkan hujan. Turunkan hujan berkat-Mu, janji-Mu pun genaplah. Firman-Mu yang sungguh indah menyegarkan hatiku. Hujan berkat-Mu, turun hujan berkat-Mu. Tetesan berkat ku terima, hujan berkat ku rindu. Mari kita berdoa. Sungguh indah ya Tuhan, Allah Bapa yang mengenal kami, yang mengasihi kami.
Kami sungguh bersyukur atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam hidup setiap kami. Kami bersyukur hari ini boleh hadir di ruangan ini, boleh hadir melalui ibadah online, melalui ibadah yang Tuhan khususkan untuk kami mengingat, mengenang akan kematian-Mu dan belajar dari firman-Mu. Bapa di surga, kami berterima kasih secara khusus untuk pekerjaan, untuk aktivitas, untuk semua yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Dan pada pagi hari ini kami sudah memberikan persembahan ini untuk Tuhan. Biar Tuhan boleh pakai untuk kemuliaan-Mu dan pekerjaan-Mu di tempat ini. Tuhan terus berkati hamba-hamba Tuhan, Tuhan berkati para aktivis, berkati juga seluruh jemaat-Mu. Biarlah anugerah, belas kasih dan penyertaan-Mu selalu bisa kami nikmati dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita mendengarkan warta pengembalaan. Baiklah, Shalom jemaat yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama kembali beribadah pada Tuhan. Dan saya sampaikan beberapa berita pengembalaan. Yang pertama, kita bersyukur kita boleh memasuki awal bulan kembali di bulan Maret ini. Karena itu mari kita membawa persembahan persepuluhan kita kepada Tuhan. Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa pemeliharaan Tuhan itu senantiasa cukup bagi kita. Kemudian yang kedua adalah ibadah onsite. Kita mengadakan ibadah onsite itu sebanyak 2 kebaktian umum, yaitu setengah 8 pagi dan jam 10 pagi. Karena itu mengundang setiap kita yang sudah hadir selama ini secara onsite, ataupun setiap kita yang selama ini ikut ibadah secara online untuk bersama-sama hadir di gereja dengan melakukan vaksin minimal 2 kali. Kalau ada gejala batuk, pilek, flu, demam, atau gejala lain terkait Omikron, bisa tetap ibadah online di rumah. Dan yakinilah bahwa gereja kita mempersiapkan kebersihan dengan baik supaya kita bisa nyaman untuk bisa beribadah secara onsite di gereja. Dan silakan hubungi tata usaha untuk memperoleh link pendaftaran. Kemudian bidang misi dan pekabaran Injil akan mengumpulkan buku-buku pelajaran TK dan SD, yaitu buku bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan lain-lain untuk kurikulum revisi 2018 ke atas, untuk dikirim ke pedalaman Tumiang, Kalimantan Barat sebagai bahan mengajar bimbel. Apabila Bapak Ibu punya buku pelajaran tersebut, anak-anak yang punya buku pelajaran tersebut dan tidak terpakai lagi dan layak pakai, bisa untuk menyumbangkannya dan silakan kumpulkan ke tata usaha, batas pengumpulan 20 Maret. Kemudian Rabu 9 Maret akan ada kebaktian doa seperti biasa setengah 8 malam, via Zoom maupun via YouTube. Kemudian Sabtu 12 Maret akan ada persekutuan pasutri jam 7 malam dengan meeting ID yang ada di layar setiap kita 601-292-6746 dengan passcode-nya yaitu GKY dengan tema mengenali monster pribadi, akan disampaikan oleh Ibu Tresia Hartono MA, yaitu Ketua Rumah Konseling Banten LK3. Kemudian bagi setiap kita berkaitan dengan COVID, tim Satgas COVID GK Karawaci bagi jemaat yang terpapar COVID varian baru dan membutuhkan pelayanan dapat menghubungi Guru Injil Robert Adrian. Demikian. Saya mengundang jemaat berdiri, kita akan mengakhiri kebaktian pada pagi hari ini. Saudara, berita pengutusan, kembalilah ke dalam kehidupan sebagai seorang murid Kristus. Taatilah firman dan bersaksilah bagi Tuhan. Kuatkanlah yang lemah dan bantulah kekurangan. Kasihlah dan layani Tuhan dengan segenap hatimu. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus,
jemaat yang kasih dalam Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saat teduh. Kebaktian sampai di sini.